Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, kita masuk di minggu kelima ya, minggu yang terakhir di bulan 7 ya. Minggu depan kita sudah masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Amin, saudaraku. Ya, kita berdoa di bulan Agustus ya, kita pun mengalami kemerdekaan. Amin, saudaraku. Ya, kita mengalami kelegaan. Bilang kiri kanan, selamat mengalami kelegaan dari Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, kita sudah berbicara dalam dua seri, 2 minggu kemarin ya. Minggu kemarin, minggunya lagi tentang satu tema, tentang satu peringatan buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya ya. Nah, apa yang Tuhan tuntun, Tuhan nyatakan melalui peristiwa atau kejadian, ujian yang kita alami, saudaraku yang dikasih Tuhan ya, di dalam sepanjang bulan ini ya, Tuhan menuntun, Tuhan menyingkapkan kepada saya secara pribadi, dan saya sharing kepada saudara selama 2 minggu ini. Dan satu hal yang saya tangkap begini, bahwa perjalanan kita bersama dengan Tuhan sudah tiba, sudah sampai di satu wilayah yang namanya Kades Barnea. Katakan sama-sama yuk, Kades Barnea. Kiri kanan katakan, Kades Barnea. Nah, supaya saudara ingat ya, perjalanan saudara menuju tanah perjanjian, apa yang dijanjikan Tuhan, sekarang ini kita sudah sampai di Kades Barnea ya. Nah, kita harus hati-hati saudara. Di Kades Barnea ini satu wilayah, satu tempat, satu area yang akan menentukan buat saudara dan saya, apakah kita akan mengalami penggenapan janji Bapa. Apakah kita akan masuk menduduki tanah perjanjian itu, menerima tanah perjanjian itu. Itu tergantung dari respon saudara dan saya. Amin. Ya, dengan kata lain, respon saudara dan saya menentukan, yang menentukan. Ya, jangan salahkan Tuhan, perhatikan, jangan salahkan Tuhan kalau sampai nantinya karena kita gagal respon, kita akhirnya tidak mengalami tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan salahkan Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, karena Tuhan sudah berbicara kepada kita, menuntun sepanjang bulan ini. Jangan sampai tidak percaya. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8 ya. Satu perikop, satu judul. Mari kita buka sama-sama dulu. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Kita buka saja di versi yang TB, terjemahan baru ya. Nanti baru kita lihat, perbandingkan dengan versi terjemahan yang lain. Nah, kita lihat di Yakobus 1 itu di situ ada perikop iman dan hikmat ya. Nah, itu ada perikop iman dan hikmat itu ada di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 ya. Karena ayat yang ke-1-nya itu adalah berisi tentang salam ya, salam dari seorang penulis kitab ini, yaitu Yakobus ya, yang memberikan salam juga kepada saudara dan saya pada hari ini. Nah, kita mau belajar tentang satu hal namanya ujian iman. Nah, di Kades Barnea ini ya, kita sedang mengalami ujian iman. Berarti ini adalah masa atau momentum yang menentukan bagi saudara dan saya. Ujian berarti apakah kita akan next level, naik kelas, atau tinggal kelas, atau malah drop out, atau malah downgrade. Tuhan harus mereset kembali, membuat saudara nol lagi, mulai dari nol lagi, atau bagaimana, kita nggak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. Tapi ini adalah masa penentuan, seperti sekolah kan, kalau udah masa ujian itu ya pilihannya ya bisa naik kelas ya kan, bisa tetap tinggal kelas, remedial lagi dari awal, dari kelas awal lagi ya, dimana dia nggak naik itu, atau malah dia pindah kelas ya, drop out misalkan, seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang di versi yang berikutnya adalah versi TSI. Nah, kalau sudah ada di Alkitab yang handphone, saudara bisa pilih yang TSI ya. Nah, kita lihat yang pertama. Judulnya begini, respon yang akan mendatangkan berkat.
Respon yang bagaimana yang Yakobus ajarkan kepada kita hari ini ketika kita mengalami ujian iman, kita merespon, dan itu respon itu mendatangkan berkat, mendatangkan satu hal yang membuat kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kita belajar sama-sama ya. Kita lihat sekarang ayat yang kedua di TSI ya, versi TSI, Yakobus 1 ayat yang kedua. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sekali lagi ya, Yakobus 1 ayat 2 TSI, terjemahan TSI. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian atau iman kalian masing-masing diuji. Nah, perhatikan ini ya. Ketika masing-masing, berarti ini kata masing-masing berarti mengacu bukan hanya pada seseorang, tapi semua kita masing-masing pasti niscaya akan mengalami ujian iman. Iman kita, keyakinan kita akan masuk di satu waktu akan mengalami ujian. Ya, nah perhatikan ini ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Maka dikatakan diuji lewat berbagai kesusahan. Nah ternyata diujinya iman kita itu melalui apa? Kesusahan, melalui persoalan, melalui kesukaran, kesulitan, sesuatu yang nggak enak, kesesakan. Nah, Alkitab menulis begini, anggaplah semua itu, apa yang dimaksud dengan semua itu? Kesusahan, kesulitan itu, ya, ujian iman itu yang bentuknya adalah kesulitan itu, anggap semua itu, apa saudaraku dikatakan di sana? Sebagai berkat. Nah, ini dia respon yang pertama. Kalau saudara lakukan ini, saya lakukan ini, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Mau saudara mendapatkan apa yang Tuhan janjikan? Ketika saudara saat ini mengalami ujian iman yang menguji iman saudara, apakah saudara akan mendapatkan berkat atau justru mendapatkan masalah yang baru? Kalau sudah mau dapat berkat, maka yang pertama ini, anggaplah kesulitan itu, persoalan itu sebagai berkat. Halo, saudara sedang mengalami kesulitan hari ini? Sampai hari ini masih ada pergumulan? Belum selesai? Ya, tambah berat atau tambah ringan? Tambah ringan. Ya, apapun masalahnya, ya. Apapun masalahnya, minumnya apa? Minumnya ini anggap sebagai berkat. Ya ingatnya teh botol sosro. Nantilah pulang ditraktir ya. Masing-masing tapi bayarnya. Haleluya ya. Anggap sebagai berkat. Jadi ketika nanti saudara keluar dari tempat ini, pulang selesai ibadah, ketemu masalah, gimana saudaraku? Respon saudara gimana? Wah, aku dapat berkat. Sudah bisa cerita ke keluarga, kepada suami mungkin, kepada istri, kepada adik, kepada siapalah ya, kepada sahabat. Besti, aku dapat berkat. Berkat apa, sis? Aku punya berkat masalah, hah? Nggak salah, iya nggak salah. Kok bisa? Iya firman Tuhan ngomong begitu, ngajarin aku begitu. Kalau aku dapat kesulitan, aku dapat masalah, Alkitab ajarkan, aku dapat berkat. Nah, selama ini sudah menganggap masalah sebagai apa? Ya hukuman, apalagi ya, apalagi hukuman, terus momok, waduh mengerikan ya, wah masalah lagi nih. Apalagi, ayo apalagi, apa yang disampaikan? Wah pencobaan ini apa ini sedang apa ini? Wah Tuhan menghukum saya mungkin ya kan, Tuhan gak adil sama saya, mungkin pikiran kita seperti itu. Tetapi hari ini sama-sama kita satukan frekuensi kita. Amin, saudaraku. Ini berkat. Bila sama-sama, masalahku adalah
adalah berkat. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Amin, saudaraku. Kalau saudara lakukan ini, wah, Tuhan tuh senang banget. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan bilang, kamu minta apa sih, nak? Kamu mau apa dariku? Aku ini dedimu. Aku ini bapamu, ya kan? Aku ini sahabatmu. Nah, kalau kita melihat masalah sebagai sesuatu hal yang nggak baik, yang nggak enak, sebagai sebuah momok, sebagai sebuah apa tadi satu lagi? Pencobaan, apalagi tadi? Hukuman. Wah, cenderungnya bagaimana, saudaraku? Akhirnya yang terjadi, yang sudah alami apa? Halo? Ya? Semakin down, semakin malas, semakin gak bergairah hidup ini, ya kan? Semakin jauh dari Tuhan. Nah, saudara mau nggak seperti itu? Enggak kan? Ya makanya sekarang dirubah mindset kita, cara berpikir kita dirubah. Saat ini kita sedang mengembara, anggap pengembaraan kita ini sebagai berkat. Kita sedang dapat berkat nih, ya kan? Pengembaraan kita, ibadah kita, jalan-jalan, nggak apa-apa, sebentar lagi. Amin, saudaraku. Kita sampai di tanah perjanjian itu. Nah, tepuk tangan buat Tuhan. Tambah semangat sayanya. Amin. Saudara juga tambah semangat. Imani saja tahun kemerdekaan, bulan kemerdekaan, ya kan? Kita akan mendapatkan kelegaan. Amin. Ya, seperti Elisa berkata, besok di waktu yang sama seperti aku ngomong hari ini akan terjadi. Wah, ya kan? Gandum terbaik 3 kilo harganya cuma 1 perak. Oh. Jangan sampai nggak percaya. Ya kan? Percayalah. Nggak lama lagi, karena kita sudah di perbatasan. Kades Barnea itu perbatasan. Sudah terlihat tanah perjanjiannya, di depan kita sudah terlihat. Jangan sampai kita nggak percaya. Buktinya kita nggak percaya apa? Respon kita salah. Respon kita negatif, itu berarti kita nggak percaya. Malah mensyukurkan, ya syukurin lu, rasain lu. Jangan sampai saudara menertawakan, jangan sampai saudara, ya, karena ini seizin Tuhan, bukan karena kesalahan kita. Amin. Kalau ada sesuatu kita lihat ini seizin Tuhan, memang Tuhan kehendaki atau memang salah saya, salah kita. Ya kalau salah kita bertobat, ya kan? Tapi kita lihat semua yang terjadi, semuanya dalam keadaan baik. Kita nggak bikin apa-apa, kita nggak bikin salah, kita nggak bikin sesuatu yang bagaimana. Kita lagi enak-enaknya ibadah, kita lagi semangat-semangatnya, lagi meningkat-meningkatnya, ya kan? Tiba-tiba Tuhan izinkan, jeger, ya kan? Ini berkat. Amin, saudaraku. Ya, bilang sama-sama, ini berkat. Ini berkat. Haleluya. Sebentar lagi. Bilang kiri kanan, ayo sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya, kita masuk tanah perjanjian. Haleluya. Ya. Kalau kita nggak percaya seperti ajudan, ajudan perwira, ajudan pribadi raja, dia perwira, tapi Tuhan nggak pandang. Karena perwira Tuhan sungkan. Oh tidak, saudaraku, ya kan? Tuhan nggak sungkan sekalipun dia perwira. Karena kamu nggak percaya, ya sudah, kamu terima konsekuensi yang seperti sudah aku nyatakan melalui Elisa. Aku udah ngomong melalui Elisa. Elisa ngomong kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan melihat, nggak akan ngalami, nggak akan mengecap mujizat itu. Amin, saudaraku. Ya, ayo saya mengajak, mengingatkan kita kembali. Ketika teman kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, janganlah ditertawakan. Amin, jangan disyukur-syukurin. Syukurin lu, rasain lu dapat hukuman dari Tuhan lu. Ya kan? Enggak, tapi bilang kamu sudah dapat berkat. Menguatkan. Amin, saudaraku. Ya, dikuatkan. Kamu sudah dapat berkat.
Next berikutnya ya. Yang kedua, respon yang kedua. Masih di ayat yang sama, Yakobus 1 ayat yang kedua. Kita lanjutkan kalimat yang berikutnya ya, di dalam ayat yang kedua. Sebentar, tadi kita baca lagi ya. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan atau iman kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, tadi satu ya, anggap sebagai berkat. Yang kedua, dan bersukacitalah, ya kan? Karenanya bersukacitalah, karena tadi kesusahan tadi, karena ujian iman itu. Jangan sampai ketika kita datang kepada kita ujian iman yang isinya kesulitan, kesukaran itu, hilang sukacita kita. Rugi, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Itu Nehemia. Tuhan ngomong melalui Nehemia, kitab Nehemia ada di situ. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Jadi kalau saudara kehilangan sukacita, berarti saudara kehilangan kekuatan. Makanya nggak heran banyak orang di tengah persoalannya malah tambah sakit, malah tambah drop, malah tambah gak baik keadaannya karena nggak punya kekuatan lagi. Kenapa? Karena dia hilang sukacita. Tadi luar biasa lagunya ya, Sungai Sukacita. Wah, saya dikuatkan lagu ini, saudaraku. Ya. Sampai tadi malam saya belum dapat, saudaraku, bener untuk lanjutan khotbah hari ini, ya kan? Saya masih menimbang-nimbang, nanya sama Tuhan, Tuhan mau diteruskan nggak yang kemarin, seri yang kemarin itu mau diteruskan lagi nggak Tuhan? Yang sudah ada catatannya itu yang sudah saya siapkan. Baru tadi pagi, saudara. Ya, tadi pagi ketika saya lihat lagi, ternyata ini yang Tuhan mau. Terkonfirmasi lewat lagu Sungai Sukacita tadi. Wah, kemarin waktu latihan, Mama Victor informasi ke saya. Dapat apa? Dapat WA ya. Banyak yang minta lagu itu ya. Kira-kira begitu. Wah, ada yang request sama Mama Victor ya. Nyanyi lagu ini Sungai Sukacita. Wah, berarti ini luar biasa. Ya. Saya menganggap ini jemaat walaupun kondisinya mungkin lagi mengalami kesukaran, lagi mengalami padang gurun, tapi mereka tetap bersuka cita. Karena Pak mau nyanyi lagu Sungai Sukacita, ya kan? Sungai sukacitamu apa? Mengalir dalamku. Percaya. Yes. Wah, amin, saudaraku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Oh, tetap ikuti Tuhan dalam kegerakannya. Sekalipun sedang dibawa di lembah. Wah, ya kan? Tetap ikuti. Jangan bilang nanti tunggu kalau sudah di sana. Kalau sudah ada di padang rumput hijau baru saya. Ya, enggak, tapi ikuti terus apa yang Tuhan tuntun. Seperti Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Berarti Daud tidak menolak. Tuhan tetap besertaku. Wah, berarti Daud setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tetap bersuka cita. Tuhan bilang gini lagi di satu sisi, melalui Daud, tadi Nehemia. Sekarang Daud, kepada Daud Tuhan bilang begini, kasih hikmat begini. Bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah apa? Karena Tuhan, bukan karena apa? Bukan karena wih, dapat hari ini dapat happy luar biasa. Dapat cuan, wah, ya kan? Dapat untung besar, bergembira. Wah, hari ini apa ya? Semua sudah terima yang secara materi mungkin. Sudah bergembira. Tetapi sekarang bergembiralah karena Tuhan. Artinya apa, saudaraku, bergembira karena Tuhan? Halo, bergembira karena Tuhan, berarti artinya apa? Berarti kan sumbernya dari Tuhan kan? Tuhan mau kasih kita kesusahan, bergembiralah. Tuhan mau kasih kita nggak enak, ya bergembiralah. Kan bergembiralah karena Tuhan. Artinya kita setuju dengan apapun yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan mau buat hidup kita. Ayat selanjutnya ngomong begini. Maka, nah, banyak orang lihat makanya ini,
Yang dilihat, ya ini maka ini. Nah, Tuhan bilang gini, maka Tuhan akan memberikan segala yang engkau ingini. Oh, bayangkan, bukan kebutuhan, tapi keinginan saudara bisa dipenuhi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan berani berkata, keinginanmu apapun akan aku berikan? Kenapa Tuhan berani gitu? Kan berbahaya kalau keinginannya nggak baik, gimana? Ya kan? Apakah Tuhan mau penuhi? Enggak. Kenapa Tuhan berani berkata begitu kepada orang yang bergembira karena Tuhan? Tuhan berani ngomong, aku akan berikan segala yang kamu ingini. Kenapa? Karena Tuhan percaya. Tuhan tahu bahwa orang yang model begini, yang bergembira karena Tuhan, ketika dia minta keinginannya, nggak neko-neko. Keinginan yang dia utarakan pasti sesuai dengan keinginannya Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau saudara nggak bisa bergembira karena Tuhan, Tuhan ragu, wah jangan-jangan nanti mintanya neko-neko nih. Mintanya aneh-aneh nih, yang membahayakan, ya kan, nggak sesuai dengan keinginanku. Jadi saudara jadilah orang yang senantiasa bergembira karena Tuhan. Hari ini saudara bergembira, walaupun mungkin agak gerah gitu. Amin, saudaraku, tetap bergembira. Sebentar lagi kita masuk tanah perjanjian. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang yang ketiga, kita lihat ayat yang kedua sampai keempat, ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 versi FAYH, pindah ya, pindah frekuensi sekarang ya. Kalau tadi frekuensinya TSI, sekarang pindah ke FAYH supaya kita dapat perbandingan. Yakobus 1 2 sampai 4. Saya bacakan dulu, nanti kita baru temukan poinnya ya. Ayat 2, saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Apakah saudara mengalami? Nah, ya kan? Kalau demikian, kalau memang saudara hari ini sampai hari ini sedang dan masih mengalami yang tadi dikatakan ya, kesulitan, berbagai kesulitan dan berbagai cobaan, nah, kalau demikian bergembiralah. Yang ketiga sekarang ya, karena, nah ini penekanannya di sini. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, ya, jika jalan kehidupan itu sulit, ini dia, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Nah, mungkin selama ini buah kesabaran, buah roh kesabaran itu mampet, kerdil, bonsai, nggak tumbuh. Jadi kita jadi orang yang temperamen, kita jadi orang yang mudah tersinggung, kita jadi orang yang gampang uring-uringan, ya kan? Dikit-dikit langsung, dikit-dikit langsung, ya kan? Langsung cepat marah, cepat macam-macam lah, cepat sakit hati, ya kan? Nah ini saudaraku, itu kenapa? Karena kesabarannya nggak tumbuh. Padahal kesabaran itu kan salah satu rasa, cita rasa, taste dari buah roh. Makanya disebut buah roh, bukan buah-buah roh. Lihat Alkitab tulisannya, bukan buah-buah, walaupun ada 9. Biasanya kalau 9 kan jamak kan, disebutnya pasti buah-buah. Tapi kenapa ini disebut buah roh? Buah roh itu berarti 1 kan, tapi ada 9 rasa. Saudara bisa nikmati rasa buah yang pertama, kasih. Wah, rasanya kasih. Yang kedua rasanya sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, salah satu yang Tuhan mau saudara kecap rasa buah roh itu adalah kesabaran. Namun, ya harus tumbuh dulu, baru berbuah. Gak mungkin tiba-tiba ujung-ujung bersekonyong-konyong langsung berbuah, harus tumbuh. Nah, dalam pertumbuhannya itu ada prosesnya, ada waktu yang harus dia jalani, yang semuanya nggak enak. Waktu dia jadi biji, dia ditanam, gelap di dalam, panas mungkin, ya kan?
Gerah mungkin si biji itu di dalam, aduh nggak enak, gelap gulita, ngap, kata dia gitu. Kalau benih bisa ngomong, aku ngap, sampai gitu ngap, gitu ya kan. Aku nggak enak di sini, terhimpit sendiri, nggak ada yang peduli sama aku. Kalau biji bisa ngomong di dalam, dia ngomong begitu, saudara. Untungnya sudah nggak dengar biji itu ngomong. Dicongkel lagi, Ya, dicongkel lagi nggak jadi. Dicongkel lagi, Nggak jadi tumbuh. nggak jadi tumbuh, saudaraku. Ya kan? Ketika sudah ditanam sama Tuhan, aduh gelap Tuhan, ini kondisinya kok kayak begini. Depan gelap, ini gelap, semuanya gelap, atas gelap. Saudara tetap mau nggak di dalam? Ya. Kalau saudara mau, itu akan ada pertumbuhan. Kalau enggak, congkel lagi, dikeluarkan, dibiarkan, ya mati. Enggak pernah akan tumbuh buah. Buah kesabaran enggak akan tumbuh. Amin. Ya katakan singkat ceritanya, benih itu sampai tinggi menjulang. Tetap dia rasa, aduh anginnya begini ngegeber. Anginnya kenceng banget. Masuk angin. Wah, mungkin kalau pohon mau ngomong bisa ngomong begitu. Aku bahaya ini, aku nggak enak diombang-ambingkan sama angin besar. Ya kan? Wah, di segala kondisi nggak enak, dia ngalami sesuatu hal yang nggak enak, tapi pada akhirnya dia berbuah. Yang mengerti katakan amin. Mau berbuah, saudaraku? Mau nggak saudara ngalamin proses-proses itu? Mau nggak? Oh iya. Haleluya. Yang mau katakan yes. Yes. Wah, semua mau. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini saudaraku, kenapa kok Tuhan izinkan berbagai persoalan terjadi, menghantam kita mungkin, mendera kita, memukul kita, wah, rasanya nggak enak, saudaraku. Ya kan? Apalagi tiba-tiba kan, coba saudara bayangkan, tiba-tiba nggak tahu apa dikepuk gitu, gimana saudara? Langsung sempoyongan kan saudara. Ya, kalau saudara lihat tinju kan, dia nggak sadar, tahu-tahu dipukul, langsung sempoyongan saudara. Ya, malah ada yang ngejejer begini, nggak balik-balik lagi saudara. Haleluya. Pernah nggak lihat itu? Ditonjok, taunya begitu. Waduh, kaget pasti, gak enak pasti, ya kan? Dipukul tiba-tiba. Nah, tapi ini saudaraku, kalau kita mau terima itu dengan sukacita, anggap sebagai sebuah berkat, ya kan? Tetap apa ya namanya? Tetap bergairah. Ini saudaraku, berkatnya luar biasa. Apa? Kesabaran itu akan tumbuh. Saudara akan semakin menjadi orang yang sabar. Ya. Saya lihat satu konten bagus ya di Instagram tentang parenting, saudara. Tentang parenting. Ini bagus banget ya. Nantilah kalau ketemu saya share ya. Jadi anak ini tuh sedang jengkel, sedang marah, sedang nggak enak ya kan. Nah, mamahnya tuh ngajar begini. Nanti kalau sudah mulai ini bilangnya sabar gitu. Jadi anaknya tuh lagi marah-marah gini-gini, udah belum? Kalau udah bilang sabar, kata mamanya gitu. Dia ajarin sama mamanya. Jadi dia marah-marah. Kemudian udah belum marahnya? Kalau udah bilang ya sabar ya. Tiba-tiba nanti bilang sabar. Anaknya kecil lucu sebenarnya. Sabar. Nah itu saudaraku. Amin. Dia akan menumbuhkan kesabaran itu. Jadilah orang yang sabar. Amin, saudaraku. Karena kesabaran itu pelajaran seumur hidup. Seumur hidup saudara akan terus belajar untuk bersabar. Saudara sabar nggak nunggu waktunya Tuhan. Ya. Amin. Bila kiri kanan dulu, kasih selamat jadi sabar. Nanti pulang jangan dibilang dipanggil, sabar. Bukan ya. Artinya sabarnya di sini. Sabar. Ketika sudah disakiti, sabar. Latihan dulu, latihan. 1, 2, 3. Latihan lagi, 1, 2, 3. Sabar. Haleluya. Yang ketiga itu ya. Supaya apa? Jalan kehidupan, kesulitan itu
justru menjadi alat bagi Tuhan membuat kesabaran kita semakin bertumbuh. Gagalnya, nah ini, gagalnya bertumbuhnya kesabaran karena apa? Lihat ayat berikutnya ya. Sebentar. Kita baca, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan. Saya baca lagi ya secara utuh ya dari awal ayat 4 nih. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, jangan dihalangi. Jangan dilarang. Jangan sabar. Enggak boleh. Jangan sampai, tapi ayo tumbuh. Kesabaran itu tumbuh, ayo tumbuh. Nah, dimotivasi. Amin, saudaraku. Ada di sini yang melarang kesabaran. Waktu mau marah, ayo marah. Ada seperti itu. Ya, tapi ya, sabar ya, sabar. Amin, saudaraku. Nah, ini perhatikan caranya bagaimana supaya kesabaran itu bisa tumbuh. Ini, jangan apa? Melarikan diri dari persoalan. Kenapa banyak orang nggak bisa jadi orang yang sabar? Karena melarikan diri. Nah, itu, ya kan? Karena sering lari dari persoalan. Ada persoalan, lari dulu. Ayolah, berjuang bersama-sama. Amin, saudaraku. Ya, berjuang bersama-sama. Haleluya. Jangan lari dari persoalan. Semakin sudah lari, kesabaran saudara nggak bertumbuh. Tapi saudara hadapi, kesabaran saudara akan bertumbuh. Ini resep firman Tuhan. Poin yang pertama tadi apa poinnya? Lupa kan? Apa poinnya? Dari persoalan dari berkat. Anggap aku terima berkat. Yang kedua, bersukacita. Apalagi? Sabar. Ya, yang ketiga itu. Satu lagi. Lanjut ya. Oke, lanjut kesimpulan dulu. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya gini. Jadi Tuhan tuh punya tujuan. Ya. Tuhan punya tujuan kepada saudara dan saya. Jadi masing-masing Tuhan tuh punya kepentingan kepada saudara masing-masing, pribadi-pribadi. Tuhan punya kepentingan. Aku mau sama pribadi masing-masing pribadi. Apa maunya Tuhan? Membuat kita masing-masing ini menjadi orang, menjadi pribadi yang sanggup menghadapi segala sesuatu. Renungkan ini. Ini udah sampai kesimpulan nih. Ya kan? Tuhan mau saudara dan saya itu menjadi orang yang sanggup menghadapi segala sesuatu. Tetapi Tuhan tahu caranya untuk membuat saudara bisa menjadi pribadi yang sanggup menghadapi segala sesuatu. Caranya bagaimana? Tuhan akan datangkan berkat. Bentuknya apa? Salah. Itu tahu. Sebelumnya nggak tahu kan? Sebelumnya kan nggak tahu kan? Itu berkat kan? Sekarang udah tahu. Bilang kiri kanan, aku sekarang tahu. Masalah itu berkat. Amin, saudaraku. Tuhan kasih berkat sama saudara. Bentuknya kesulitan. Nah, itulah caranya Tuhan yang membuat saudara dan saya bisa bertumbuh. Ya, terus bertumbuh kesabaran saudara melalui ujian iman itu. Kita lihat ayat yang di atasnya dulu sekali lagi ya, karena belum selesai nih ayat yang keempat tadi. Saya selesaikan dulu, saya ulang lagi ayat yang keempatnya sebagai penutup. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dengan cara ini. Jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Kenapa jangan lari? Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang, telah bertumbuh sepenuhnya, maka masih ada berkat lanjutan. Saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Tadi ini maunya Tuhan, tujuan Tuhan itu ini. Saudara sanggup menghadapi segala sesuatu, kuat, menang. Itu tujuan Tuhan. Caranya tadi itu ya. Saudara akan berwatak kuat.
ketika kesabaran bertumbuh, berkembang sepenuhnya, Alkitab mencatat, menjamin bahwa kita akan punya karakter yang kuat. Kita akan jadi orang yang punya prinsip, gak mudah terombang-ambing. Orang yang gak punya prinsip, angin ke sana dia ikut ke sana, angin ke sini dia ikut ke sini. Bahayanya, ya kalau itu angin itu bukan dari Tuhan, itu bahaya, saudara. Saudara ikuti angin orang lain, angin orang lain ke sana kita. Padahal bukan dari Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Jadilah orang yang punya prinsip. Itulah watak yang kuat, saudaraku. Dikatakan saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Sampai di sini jelas, saudaraku? Mengerti? Ujian sekarang. Satu apa? Judulnya dulu, judulnya kita belajar hari ini judul apa? Respon? Ya, ujian iman. Kemudian yang pembahasan kita adalah respon yang mendatangkan berkat. Ya, di tengah ujian iman itu. Apa responnya yang mendatangkan berkat? Satu, anggap sebagai berkat. Yang kedua, bersuka cita. Yang ketiga, sabar. Caranya jangan lari dari persoalan. Yang keempat, ya habis. Amin. Jadi orang yang sanggup apa? Menghadapi segala sesuatu. Mari bangkit berdiri semuanya. Haleluya.